Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Para umat Hindu dimanapun Anda berada, bahwa ya saya ingin membahas sedikit nih ya mengenai ya ada kaitannya dengan politik ya. Nah di sini saya tidak ikut campur tentang politik, tetapi hanya melihat daripada perspektif agama Hindu ya. Karena di sini memang kami Moksha Channel ini memang concern sekali terhadap perkembangan dan info-info tentang agama Hindu. Makanya di sini kita punya warta Hindu ya, kita ingin mewartakan, kita ingin menyebarkan atau memberitakan bahwa info-info yang ada di negara kita ini ya, khususnya di Indonesia ya. Nah, akhir-akhir ini kita diramaikan oleh berita tentang statement salah seorang tokoh politik ya, atau beliau adalah pejabat di Bali, yaitu Bapak Nyoman Giripraste ya. Beliau kan ingin sekarang ini ingin mencalonkan menjadi wakil gubernur dari PDIP ya, berpasangan dengan Pak Wayan Koster ya, yaitu masalah beliau tentang politik. Nah, di sini saya lihat videonya ya, banyak yang mau mereaksi dan banyak sekali khususnya umat Hindu yang berasal dari Bali ya, banyak juga yang ya tidak setuju ya tentang statement beliau, di mana uh, saya nggak tahu kapan itu terjadinya ya, tetapi di video seperti kita lihat sekarang ini, mari kita lihat. Kemarin ketika di Jembrana, di Masjid Pahlawan, dan kami juga bersama MUI, begitu juga dengan ketua-ketua masjid, beliau sempat menyampaikan dengan kiai yang hadir pada saat itu, bahwa ternyata di Bali ini ada pondok pesantren. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau memang memungkinkan di Badung, dibuat pondok pesantren yang bagus, nih Giripraste sebagai bemper terdepan itu. Kenapa? Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Aji Warta. Ketika dulu pandemi COVID itu, kami menginisiasi dengan rapid test, dengan biaya yang tinggi. Saya sudah sampaikan, jangankan santri-santri kami yang ada dari Badung, satu kota, 8 kabupaten sebali pun Giripraste siap untuk mengembalikan ke pondok untuk belajar di situ. Nah, seperti Anda lihat tadi videonya, bahwa Pak Nyoman Giripraste ini ingin memberikan kemudahan izin dan lain sebagainya untuk mendirikan pondok pesantren ya di Badung, di Denpasar atau di kabupaten yang ada di Bali. Nah, di sini yang menjadi masyarakat Hindu Bali tidak setuju adalah dia bilang, uh, biarkan saya Nyoman Giripraste menjadi garda terdepan. Nah ini kan luar biasa ya. Seorang tokoh Hindu ya, atas nama toleransi ya statementnya seperti itu gitu ya. Ya kalau menurut saya sih ya kita memang mesti lihat dampak ke depannya buat perkembangan agama Hindu di Bali serta ya tradisi dan budaya kita ya. Kan kita sedang menggembar-gemborkan tentang ajak Bali, ya, ajak Hindu ya. Nah, kemarin aja kita ribut-ribut ya, masalah sampradaya, masalah Hari Krishna, ya. Nah sekarang kenapa yang dari luar Hindu justru bisa dibiarkan, ya? Nah ini yang saya salut kepada saudara-saudara kita yang non Hindu, ya, malah ingin membela kita, ya. Beliau yang bereaksi keras, ya. Contohnya seperti reaksinya ini. Ya kita lihat reaksinya saudara-saudara kita seperti ini ya. Nah, Anda telah menyaksikan ya video mereka atau Anda bisa cek di YouTube mereka ini ya. Mereka itu
justru menjadi garda terdepan untuk menyuarakan ya ini. Jadi kita biarkanlah Bali dengan agamanya, Bali dengan tradisi dan kebudayaannya ya. Ngapain kita ganggu lagi ya? Biarkan. Karena dengan agama Hindu serta diiringi oleh tradisi budaya, itulah yang menjadikan agama Hindu menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai daerah pariwisata tujuan utama khususnya di Indonesia ini gitu. Ya, jadi tolong Pak Nyoman Giriprasto ya berpikir ulang lagi. Ya lebih baik Anda menjadi garda terdepan untuk umat Hindu yang ingin mendirikan pura, mendirikan asram-asram terutama ya untuk pendidikan agama Hindu untuk generasi muda Hindu. Ya lebih baik seperti itu, lebih diperbanyak, dipermudah izinnya. Bila perlu dibantu pembiayaannya ya. Jadi kita umat Hindu, wah sangat senang sekali kalau ada tokoh yang ingin memajukan, membangun serta mencerdaskan umat ya. Nah, saya sendiri bersuara dari Jakarta karena saya juga peduli, sangat peduli dengan agama Hindu ini ya. Kita ingin mencerdaskan umat Hindu ya, agar kita ini menjadi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Ida Sang Hyang Widi serta meningkatkan serada keyakinan kita terhadap agama Hindu ya. Ya, mari kita lihat pendapat daripada beberapa masyarakat ya. Dengan Pak siapa Pak namanya Pak? Saya Pak Putu Diki Pak dari Pak Tangerang. Putu Diki. Nah Pak Putu Diki, apa sudah mendengar Pak? Saat ini kan lagi viral nih Pak mengenai pendirian pesantren di Bali nggih. Tentang pernyataannya salah seorang politikus di Bali nggih. Pak Nyoman Giripraste. Nah kira-kira bagaimana pendapat Bapak? Setuju nggak Pak Diki? Dalam hal ini saya sih secara pribadi itu kurang setuju. Kenapa Pak? Karena kita kan di Bali itu banyak sekali itu adat istiadat awit-awit kita yang harus kita perhatikan lebih terdahulu. Karena kita sebagai masyarakat Bali itu harus prioritaskan dulu yang ada di Bali gitu. Kalaupun nanti misalkan ada mau membangun pesantren harus pertimbangkan dulu baik buruknya seperti apa gitu. Mungkin untuk kedepannya nggih. Iya, kalau kedepannya ya kita perhatikan juga adat kita juga. Jangan sampai kita hanya menurutin keinginan segelintir orang gitu kan. Supaya kita sebagai masyarakat Hindu itu tidak terpecah belah nanti. Oke, ya terima kasih Pak. Ya. Ya maaf dengan Pak siapa Pak? Saya Made Miarta, Pak. Pak Made nggih. Iya. Ya Pak Made, maaf niki, apa sudah mendengar Pak berita yang sedang viral nih mengenai salah seorang politikus Bali ya, Pak Nyoman Giripraste. Beliau ingin rencana mengizinkan untuk pendirian pesantren ya di Bali. Nah ini sedang viral. Bagaimana pendapat Pak Made? Apakah Pak Made setuju Pak? Oh ya, terima kasih. Saya sih sudah mendengar sekilas, namun belum tahu kepastiannya bagaimana. Nah, tanggapan saya dalam hal ini adalah bukan pada posisi setuju dan tidak setuju, namun sedikit memberikan pandangan. Kalau kita perhatikan, untuk yang ingin mendirikan pesantren ini kan bukan pihak teman-teman Muslim, tetapi malah orang Bali sendiri. Kebetulan dia seorang politikus, tentunya ini ada udang di balik batu gitu kan. Kenapa dia yang sangat semangat, sementara teman-teman Muslim belum tentu kan begitu kan. Kalau kita perhatikan, memang kita negara Pancasila, berbineka tunggal ika, dimanapun kita berhak untuk mendirikan tempat ibadah. Namun menurut hemat saya, di Bali ini sudah terdapat banyak masjid gitu dibangun gitu kan. Namun kalau berbicara pesantren, menurut saya di Jawa itu sudah ada ribuan pesantren, bahkan mungkin puluhan ribu gitu, yang sangat berkualitas, mungkin yang jauh lebih bagus. Saya pikir teman-teman Muslim yang ada di Bali akan lebih bagus mereka itu belajar pesantren-pesantren yang sudah ada di Jawa gitu kan. Apalagi model pendidikan pesantren itu kan dia tinggal di asrama gitu kan, nggak perlu harus datang dari rumah terus kayak sekolah biasa kan, sekalian aja di Jawa langsung mondok kan gitu lebih bagus. Itu menurut pandangan saya. Jadi
Jadi pada intinya menurut saya ini sedikit lucu gitu, karena yang ngebet untuk mendirikan ini malah orang Bali sendiri, ini ada apa ini? Iya, iya. Tentunya karena dia seorang politikus, ya kita semua tahu maksudnya, ini tidak lebih daripada untuk mencari dukungan suara saja menurut Iya. saya gitu. Bukan dari hati yang terdalam ingin membuat sesuatu yang bagus, enggak, ini karena ada maksud aja, ingin Oke. mendulang suara, itu aja menurut saya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Made. Ya. Pak Mangku, Nggih, nggih. niki Kenapa ya, ampun Tren? dengar nggih berita yang lagi viral mengenai ya seorang politikus di Bali yang ingin mencalonkan diri menjadi wakil gubernur nggih. Nah, di sana Oh, iya, dia iya. menyatakan bahwa silakan pendirian untuk pesantren dan dia siap menjadi garda terdepan. Nah, bagaimana pendapat Pak Mangku? Oh, nggih, masalah masalah Pak Giri Praste ya, Nggih. yang sebagai calon gubernur, Wakil wakil gubernur, gubernur ya, Nggih. yang gubernurnya Pak Koster gitu ya. Nggih. Mungkin dalam suasana apa namanya pemilihan umum ya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dia pasti mensahkan dengan segala cara ya. Ya. Itu dari segi politik Ya. mungkin dia bahasa politiknya benar gitu ya, karena seolah-olah mengayomi semua umat Umat. yang ada di Bali, kan begitu tujuannya kan. Nggih. Tapi ada satu hal yang beliau nggak paham tentang sesuatu akan terjadi dari dampak dari kata-kata atau statement beliau seperti itu. Ingat, kalau di Bali dia menjadi garda depan untuk apabila ada umat yang lain membangun asram atau membangun pondok pesantren, kenapa pasraman-pasraman di Bali nggak dilindungi juga secara adil gitu loh? Kalau dia jadi garda depan sebagai pengayom pondok pesantren, mestinya juga membina umat Hindu yang di Bali yang ingin mendirikan pasraman. Kan itu tujuan kita, mendidik umat Hindu santian. Pertanyaannya adalah, apakah beliau bisa adil sebagai gubernur atau wakil gubernur nantinya? Apabila umat Hindu juga menghendaki membangun asram atau pasraman yang memang diidam-idamkan oleh umat Hindu di Bali untuk pendidikan non formal di luar Pedanka. Kalau beliau ingin memang adil, ya semua umat mesti begitu, juga umat yang lain. Garda depan untuk umat Kristen juga, untuk umat Buddha juga gitu loh. Jangan hanya karena umat yang itu dominan. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya Wayan Amaluddin, Moksha Channel. Ya, mari kita berdoa untuk kebahagiaan seluruh alam semesta.